Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau datang membawa setiap hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau sama-sama menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau sama-sama katakan, saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sama-sama kita katakan, ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama katakan seperti rusa yang rindu haus Sayang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. bagai tanah Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau pribadi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih
sukacitaku. Lagi kita angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindunganku, Ya Yesus. saat badai Menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Engkau sertaku. Sama-sama katakan, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan setiap hidup kami. Engkaulah Tuhan yang boleh menjadi menolong setiap kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh ada. Sebagaimana kami ada, itu semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, anugerah-Mu yang begitu nyata dalam setiap hidup kami, kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami datang menyembah Engkau, selain kami datang memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami cintai Tuhan. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan boleh terus nyata di tengah-tengah bangsa ini Tuhan.
baik itu dari Sabang sampai Merauke. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu yang boleh terus nyata di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami boleh terus menyerahkan seluruh bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan boleh terus terjadi, dan kami yakin dan percaya biarlah setiap jiwa-jiwa umat-umat Tuhan boleh datang berbondong-bondong mencari nama Engkau ya Bapa. Biarlah setiap umat-umat-Mu boleh mengakui Tuhan bahwa Engkau satu-satunya juru selamat bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, khususnya organisasi GPD yang ada Tuhan, dimanapun Tuhan taruh Tuhan, baik itu di kota, daerah, pedalaman sampai pada pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan menyertai setiap rumah-rumah ibadah yang ada, bahkan setiap umat-umat-Mu, setiap jiwa-jiwa-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah Engkau boleh memberikan iman yang percaya akan Engkau Tuhan, kesetiaan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia mengiring Engkau, dan mereka boleh mengakui bahwa Engkaulah yang menjadi juru selamat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami tidak lupa juga Tuhan untuk berdoa buat pelayanan di tempat ini, di mana Tuhan pelayanan gereja GPD Philadelphia yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kalau boleh ada sampai saat ini berjalan dengan baik semua karena kemurahan Tuhan, tuntunan tangan-Mu Tuhan yang boleh nyata di tengah-tengah ibadah-ibadah Tuhan yang ada, gereja-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, yang boleh turut memberkati setiap mereka. Bahkan Tuhan, kami khususnya berdoa kepada mereka, biarlah mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang menjamah setiap mereka, Tuhan yang menyembuhkan, sehingga kami yakin dan percaya biarlah mereka boleh tetap setia di dalam Engkau Tuhan, memiliki iman yang percaya akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap jam-jam doa yang ada di tempat ini, baik itu setiap wadah yang ada Tuhan, ibadah kaum wanita, ibadah kaum pria, ibadah kaum muda remaja, ibadah sekolah minggu yang ada Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan, yang menyertai jalannya ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami melakukannya semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh terus mengenal akan Engkau Tuhan, boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang ada Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan yang penuh daripada Engkau boleh terus menjadi bagian dari Ibu Gembala kami ya Bapa. Biarlah Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Engkau pakai secara luar biasa Tuhan, dan kami yakin dan percaya melalui hamba-Mu biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seisi pastori yang ada. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang ada, setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan yang memberkati setiap kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan yang boleh terus mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lebih lagi Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang boleh diperkatakan semuanya daripada Engkau ya Bapa. Dan melalui setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, boleh kita berkumpul pada kesempatan
Pagi hari ini meskipun via online Bapak Saudara, saya yakin dan percaya kita sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan, kita berfellowship sama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan hormat kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Di pagi yang indah ini kita boleh bangun dengan kesempatan yang baru dari Tuhan, dengan sukacita yang baru, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Tentunya itu semua kemurahan Tuhan, kita boleh bersyukur. Dan tak lupa kita sama-sama akan bersatu dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya untuk sama-sama kita bertumbuh di dalam iman kita, ya. Tentunya kebenaran firman Tuhan yang memampukan kita untuk bertumbuh dalam kebenarannya. Puji nama Tuhan. Ya, kalau saya sudah jelaskan hari-hari sebelum ini kemarin-kemarin Bapak Saudara, bahwa sebelum kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu, lebih baik kita mulai dari Amsal, ya. Kalau di hari pertama Bapak Saudara boleh tonton kembali dari hari yang pertama. Kalau yang baru bergabung, Bapak Saudara bisa lihat tujuan dari Amsal ini. Dan kita akan melihat perikop yang ketiga. Kalau kemarin minggu pertama hari yang pertama perikop pertama, hari kedua perikop kedua, dan yang sekarang perikop yang ketiga, kita akan bersama-sama membaca. Dan ini ayat yang ke-20 sampai yang ke-33. Amsal pertama ayat 20 sampai yang ke-33. Ya, saya bacakan buat Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa simak masing-masing di Alkitab atau HP masing-masing. Saya bacakan. Amsal pertama dengan judul perikop nasihat hikmat. Ayat 20 sampai 33. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada pencemooh, dan orang bebal benci pada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan ku jawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Puji nama Tuhan. Kita melihat ya satu teguran juga, nasihat dari yang kita pelajari hari-hari ini, yaitu tentang hikmat. Ya, Amsal berbicara banyak tentang hikmat Bapak Saudara, sehingga kita akan mempelajari beberapa hal tentang hikmat, ya. Dikatakan sangat puitis Bapak Saudara, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Sebenarnya Bapak Saudara, di dunia ini banyak sekali hikmat, ya, yang seharusnya kita dapat pelajari. Tentunya dari kebenaran firman Tuhan banyak sekali. Tetapi kita kalau melihat ya dinyaringkan di lapangan-lapangan, di jalan-jalan, di tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang kota, ya. Dikatakan seperti, berapa lama lagi hai orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Ya, seberapa banyak dari kita yang tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak mau belajar dari pengalaman, Bapak Saudara, yang tinggal di zona nyaman, tidak mau berpaling dari keadaan kita yang lama. Kita hanya menyadari, oh ya aku memang orangnya seperti ini, tapi kita nggak mau lepas dari keadaan kita. Ya, dikatakan pencemooh masih gemar kepada pencemooh. Seberapa banyak kita? Mungkin saya sendiri juga, saya berintrospeksi, apakah saya masih suka mencemooh? Pencemooh ini tidak hanya dalam perkataan, bahkan dalam pikiran, dalam hati kita. Kadangkala, ya beberapa hari yang lalu, Pak Saudara, saya cerita sedikit
di satu travel gitu ya. Ada ibu-ibu, dan saya bersama ibu itu sebelum pulang ya kan, kita jemput satu orang yang lain, tiba-tiba terlambat orangnya, sangat terlambat, memakan waktu. Lalu ibu yang di belakang tiba-tiba mengucapkan longor seperti itu ya, longor bilang kayak gitu. Saya kaget dari depan seperti itu, tapi ya sudah, longor dan pokoknya mencemooh orang yang terlambat ini. Ya memang salah juga ibu yang terlambat ini ya Pak Saudara. Tetapi ketika masuk di dalam, saya kaget, tiba-tiba ngomongnya kromo inggil gitu ya, bagus, sopan. Ternyata tetangga, tambah dalam hati saya, ya ini tipikal orang-orang yang ya dari belakang kita bisa ngomong jahat, tapi di depan kita nggak berani menegur. Tapi inilah pencemooh, masih gemar pencemooh, dan orang bebal benci pada pengetahuan. Banyak dari kita juga malas untuk belajar, apalagi kebenaran firman Tuhan. Ya tidak hanya belajar pelajaran yang ada di luar, tapi malas, lebih lagi malas tentang kebenaran firman Tuhan, hikmat dari kebenaran firman Tuhan. Ya, dikatakan berpalinglah kamu pada teguranku di ayat 23. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Penting. Amsal ini mengapa sangat penting? Karena bicara tentang hikmat. Dan hikmat ini, kalau dikatakan firman Tuhan, Salomo adalah salah satu orang yang paling berhikmat di antara orang-orang lain. Sebelum dan sesudahnya, dia nggak ada yang lebih berhikmat. Sehingga kata-kata di Amsal ini sangat luar biasa Bapak Saudara. Ya, untuk kita pelajari, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, di ayat 24 dikatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, mengabaikan nasihatku, tidak menerima teguranku, tidak mau terima tentang Amsal, tidak mau belajar, tidak mau mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, mengabaikan nasihatnya, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup terus dalam masa lalu kita, hidup dalam dosa kita, Bapak Saudara. Ya, kita boleh introspeksi. Sebelum kita mungkin doa pagi ini, Bapak Saudara bisa berdiam diri, bertanya, apa dosa-dosa saya, apa yang kesalahan yang saya lakukan di hari kemarin, yang saya mau perbaiki di hari ini, ya. Supaya kita tetap tidak mengabaikan nasihat-nasihat dari Amsal, Bapak Saudara, kebenaran firman Tuhan. Supaya tidak ditertawakan hikmat. Hikmat menertawakan, itu celah kamu datang. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, bukan kedahsyatan yang baik, Bapak Saudara, kedahsyatan yang buruk. Ya, ayat 27 dilihat, seperti badai kedahsyatannya, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh bayangan, Bapak Saudara. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Orang-orang yang sudah terlanjur, Bapak Saudara, kadangkala ya menyesal itu selalu di akhir ya, Bapak Saudara. Tapi itulah kita, makanya sebelum kita jatuh dalam badai permasalahan, badai cobaan, badai permasalahan yang kita buat sendiri karena dosa-dosa kita, ya kita bertekun kebenaran firman Tuhan, bertekun dalam pelaksanaan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena mereka benci pada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan, tidak memilih takut akan Tuhan. Ayat 29 sangat penting. Kita kadang-kala malas, nggak cuma malas, benci, tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara, dan memilih tidak akan takut sama Tuhan. Dalam setiap hidup kita, tidak takut sama Tuhan itu tidak hanya bicara tentang gereja seminggu sekali selesai. Di dalam keluarga, Bapak Saudara, di ranjang saudara yang mungkin nggak bisa dilihat satu orang pun selain istri atau suami, Bapak Saudara. Ya, di situ pun Bapak Saudara bisa takut akan Tuhan. Ketika Bapak Saudara berselancar di sosial media, di HP, ya, apakah Bapak Saudara tetap memilih takut akan Tuhan? Pertanyaan buat saya dan Bapak Saudara. Ya, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Kadangkala buah dari perbuatan kita anggap itu dari Tuhan, masalah.
Bukan, Bapak Saudara, ada namanya ujian, ada namanya cobaan. Ya. Ujian ini Tuhan pakai pada orang-orang yang baik, yang benar, diuji supaya ketahanannya bagus. Tapi cobaan kadang-kala datang, Bapak Saudara, karena kesalahan kita. Karena dosa kita sendiri. Tapi kadang-kala kita nyalahkan Tuhan atas keadaan kita. Padahal keadaan itu yang terjadi karena buah. Ya, dikatakan buah perbuatan mereka. Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Karena apa? Kadangkala kita pakai rencana kita tanpa kehendak Tuhan. Tanpa kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Sesuai nggak ini sama kebenaran firman Tuhan? Tanpa kita cari dulu ini benar nggak rancangan Tuhan? Dan ayat 32, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jangan sampai kita lalai akan rancangan kita. Bahkan mungkin Bapak Saudara yang keluarga muda mempersiapkan anak-anak. Betul-betul dirancang. Ikut sama kehendak Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan, praktekkan kepada kehidupan berkeluarga saudara yang keluarga muda, yang pemuda-pemudi dalam berpasangan, cari yang cinta Tuhan, cari yang sungguh-sungguh. Ada banyak di firman Tuhan, cari belajar sungguh-sungguh supaya dapat pasangan yang terbaik. Jangan sampai nanti ketika sudah menikah cerai baru menyesal di kemudian hari. Ya, mau makan buah dari perbuatan sendiri, tidak mau belajar dari hikmat pengetahuan. Seperti itu ya. Kita lihat binasakan oleh kelalaian. Kadang-kadang kita lalai. Ya, dengan hal yang sepele. Ya, apalagi nanti Tuhan percayakan hal yang besar. Tuhan tidak mempercayakan hal yang besar kalau kita nggak setia dalam perkara yang kecil, Pak Saudara. Kenapa? Lalai. Satu kata, Pak Saudara, di masa kecil seorang anak dari bapaknya itu bisa diingat sampai dia mati, Pak Saudara. Sepele. Mungkin bapaknya bisa lupa, tapi bisa membinasakan. Itu kelalaian dari sikap kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Hati-hati, Pak Saudara. Dan ayat terakhir, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Kita lihat ketika kita benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan, kita belajar hikmat dari Amsal ini, Bapak Saudara, hari lepas hari. Saya harap Bapak Saudara tetap mengikuti hari lepas hari, tidak bolong ya. Kalau bolong bisa ngikutin secara siaran tunda, selalu ada di channel ini, Bapak Saudara. Tetapi itu dikatakan Amsal, mendengar aku ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saya berdoa buat Bapak Saudara supaya Bapak Saudara terlindung dari malapetaka, tetap aman dalam kehidupan Bapak Saudara, dan terus berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berdoa, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kiranya jalan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya hari-hari kami terus dalam perlindungan Tuhan, dalam keamanan, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka, karena kami mau mengikuti hikmat Tuhan dari kebenaran firman-Mu, tentunya di Amsal yang kami pelajari hari-hari ini Tuhan. Menjaga perkataan kami, berhati-hati dari merancangkan segala sesuatu ya. Dan kami juga mau menjaga perkataan, perbuatan kami dalam setiap aspek hidup kami, dimanapun kami berada. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus menjamah, memulihkan, dan kairos Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan dalam jemaat yang berbeban berat dalam permasalahan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan proses supaya mereka semakin tahan banting. Memberikan proses mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Memberikan proses kepada mereka supaya mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami semua jadi saksi-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus yang menjamah memampukan kami setia sampai akhir. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pergumulan sidang jemaat Tuhan yang ada, Kau tahu sampai kedalaman hati mereka. Dan Tuhan yang turut campur tangan, karena kami mau serahkan semuanya kehidupan kami dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini.
berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah saya sampaikan, Bapak Saudara. Kiranya Bapak Saudara bisa menyaksikan doa pagi ini Senin sampai Sabtu di jam 5 pagi. Bapak Saudara bisa menikmati mungkin bisa tulis komen, subscribe. Bapak Saudara bisa komen di bawah, minta bantuan doa, atau mungkin di DM Instagram kami di GPDI Philadelphia Ambulu, atau Bapak Saudara jemaat GPDI Philadelphia punya WhatsApp saya, bisa chat saya, minta bantuan doa, atau minta dijenguk karena sakit dan lain sebagainya. Saya tetap akan terus melayani Bapak Saudara dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua, dan semuanya sekali lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Ayo makan CTM.